warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan bab 7 tentang formula verifikasi. Ulang lagi. Iya. Iya, ini udah. Yang pertama itu persilangan nama bibit. Satu, pautan. Pautan adalah peristiwa gen-gen yang terletak pada kromosom yang sama tidak dapat memisahkan diri secara bebas ketika pembelahan meiosis. Bagian kromosom yang berperan dalam peristiwa pewarisan sifat keturunan adalah gen. Satu kromosom dapat mengandung ratusan bahkan ribuan gen. Kondisi di mana dalam satu kromosom yang sama terdapat dua atau lebih gen, inilah yang disebut pautan. Peristiwa ini pertama kali ditemukan oleh seorang ahli genetika dan embriologi dari Amerika, yaitu Thomas Morgan, pada tahun 1910. Morgan menemukan keanehan pada penelitian mengenai pewarisan sifat yang ditemukan pada lalat buah pindah silang dilaporkan oleh pada tahun 1911 pada peristiwa meiosis. Kromatin yang berdapatan dari kromosom homolog tidak selalu berjajar, berpasangan dan berantakan, tetapi kadang-kadang saling melihat satu dengan yang lainnya. Hal ini menyebabkan sering terjadi sebagian gen-gen suatu kromatin tertukar dengan gen-gen kromatin homolognya. Peristiwa ini disebut dengan pindah saling atau meiosis. Apabila dalam peristiwa total tidak terjadi pindah silang, maka semua susunan gen pada sel gametnya merupakan kombinasi parental. Tetapi apabila dalam peristiwa ini terjadi pindah silang, maka susunan gen pada sel gametnya terdiri atas dua jenis gametia. Kombinasi parental dan dihasilkan F1 adalah 4 macam, yaitu AB kecil, AB dan AB kecil merupakan kombinasi paralel, sedangkan AB dan AB besar merupakan kombinan. Yang B, gagal terpisah. Gagal terpisah adalah peristiwa di mana kromosom tidak terpisah pada waktu meiosis. Setelah meiosis selesai, ada sel anak yang kebagian kromosom dan ada sel anak yang tidak kebagian kromosom. Contohnya yang diakibatkan oleh peristiwa gagal terpisah yaitu aneuploidi. Aneuploidi adalah peristiwa perubahan jumlah kromosom yang hanya terjadi pada pasangan kromosom tertentu. Perubahan jumlah kromosom ini dapat berupa penambahan jumlah kromosom atau pengurangan jumlah kromosom. Euploidi adalah peristiwa perubahan yang terjadi pada seluruh pasangan kromosom. Hal ini menyebabkan jumlah kromosom individu dengan kasus euploidi akan senilai dengan pelipatan kromosom haploidnya. Mitosis atau meiosis dapat mengalami gagal terpisah, tapi gagal terpisah di mitosis tidak akan ditemukan, sedangkan gagal terpisah saat fase meiosis akan diwariskan melalui gamet. Gagal terpisah saat meiosis akan menyebabkan timbulnya gamet yang berlebihan atau bahkan kekurangan kromosom. Genital adalah gen yang menyebabkan kematian pada suatu individu. Hal ini terjadi karena tugas gen asli untuk menumbuhkan rasa atau bagian tubuh yang vital terganggu. Tidak melakukan gen dalam melaksanakan ini dapat terjadi karena mutasi. Genital dapat menyebabkan bermacam-macam pengaruh, yaitu dapat menyebabkan kematian baik pada waktu embrio, pada waktu lahir, atau setelah individu menjelang dewasa disebut dengan gen subletal. Genital dibagi menjadi dua, yaitu genital resesif adalah
gen netal yang mengartikan jika berada dalam kondisi homozigot. Pada kondisi heterozigot, gen netal resif akan dijadikan organismenya sebagai karier atau pembawa penyakit. Contoh gen netal resesif dapat dilihat pada tanaman jagung, albino, dan penderita sickle cell. Gen netal pada tanaman jagung terjadi pada saat dalam kondisi homozigot resesif atau AA dan bersifat albino. Pada saat gen dalam kondisi homozigot dominan atau AA besar, jagung dapat membentuk klorofil secara normal sehingga jagungnya akan berwarna hijau. Sedangkan pada saat dalam kondisi heterozigot atau A besar dan A kecil, maka daun akan berwarna kekuningan, namun masih tetap hidup. Berdasarkan hal tersebut, maka gen netal dapat pada jagung terjadi saat kondisi homozigot resesif atau AA, sehingga jagung akan mati jika berada pada kondisi tersebut. Kedua, gen netal dominan merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot dominan. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, seorang individu dapat bersifat subletal yang mengakibatkan terjadinya kelainan. Contohnya ada gen dominan letal ini terdapat pada ayam viper atau ayam rendep, tikus kuning dan manusia. Pada tikus gen AY mengekspresikan rambut warna kuning yang dominan terhadap gen A yang mengekspresikan warna rambut hitam. Gen AY ini dapat dalam keadaan homozigot mengakibatkan kematian pada tikus. Pada manusia, gen dominan letal dapat menyebabkan thalassemia, yaitu kelainan akibat rusak atau pecahnya eritrosit dengan ciri-ciri ukuran eritrosit kecil berbentuk lonjong atau tidak bulat. Gulanya melebihi normal dan daya ikat terhadap oksigen rendah. Orang yang menderita thalassemia memiliki ciri darah merahnya kecil, lonjong, gulanya lebih banyak dari normal, dan afinitas terhadap oksigen rendah. Thalassemia mayor yaitu penderita yang parah, dan thalassemia minor yaitu penderita yang tidak parah. Determinasi seks adalah ketentuan jenis kelamin suatu organisme yang ditentukan oleh kromosom seks. Untuk alat buah dengan sepasang ditentukan oleh kromosom seks yaitu kromosom X dan kromosom Y. Individu jantan jika terdapat komposisi kromosom seks Y sedang lokasi kemiskinan jika komposisinya XX. Hal ini sebenarnya terjadi pada individu jantan adalah sedangkan betinanya Y. Kautan seks adalah suatu sifat yang diturunkan yang tergabung dalam kelompok. Sebagai contoh adalah alat buah betina mata merah dengan dikawinkan dengan alat buah jantan mata semua bermata merah, tetapi pada S2 semua yang dilengkapi ini adalah jantan. Hal ini menunjukkan bahwa sifat bermata putih merupakan sifat yang terbawa pada kromosomnya. Gen netal adalah gen yang menyebabkan kematian individu jika alel berada dalam keseluruhan homozigot. Determinasi seks umumnya determinasi atau penentuan jenis kelamin terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki jantan dan perempuan. Dalam hal ini menentukan apakah tidak terjadi perkembangan di dalam kromosom ada pada tubuh. Determinasi seks sendiri terdapat beberapa sistem, yaitu sistem XY. Pada sistem penentuan kelamin XY, betina memiliki kromosom berupa XY. Pada sistem sedangkan kromosom seks jantan berupa XY. Yang akan menentukan jenis kelamin ini adalah kromosom Y yang dimiliki oleh jantan. Sehingga bila ovum X bertemu sperma X akan menjadi betina. Sebaliknya, apabila X bertemu dengan sperma Y, maka akan menjadi jantan. Nah, di sini kelompok kami ingin membuka sesi tanya jawab. Dua
Di sini dong duduknya, di mana Ge? Di sini Ge. Di sini duduknya. Di sini sayang, duduk. Ya. Peristiwa apa saja yang termasuk dalam pola-pola identitas? Ada yang mau nanya nggak? Saya mau nanya bagaimana hubungan persilangan monohibrid dengan buku Mendel. Oh iya, sebelumnya saya Suraya Mayumi dari Kompas 9. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Pola identitas itu determinasi, seks kaunan, persilangan, keterputusan, dan gen mental. Sini saya akan menjawab pertanyaan ini. Ada suatu persilangan monohibrid dengan satu sifat beda yang menjadi sifat dominansi yang muncul secara penuh dan sifat dominansi yang tidak muncul secara penuh. Saya ingin menjawab pertanyaan terkait karena yang menyebabkan salah satu gen dan dominan. Jadi dominan adalah gen yang dapat menginterseksi gen ekspresi gen lain sehingga sifat dan juga muncul pada individu. Gen dominan didahulukan dengan kapital seperti A dan B. Apa penyebabnya? Sebabnya gen yang